Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa min ashtana ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setelah kita menapaki di Ramadan dan sudah sampai ke bulan Syawal dan masih di bulan Syawal yang masih ada keutamaan yang bisa dikejar ya. Kita bisa kembali bermuajah bersama Ustaz kita Al-Fatih Ahmad Jailani. Untuk materinya memang kita akan kembali lagi ke hadis-hadis pilihan dalam kitab Taisir Fathul Mudik yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Jailani. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Mas Bro. Nah, kalau sempat boleh share screen, kalau ada ya. Kalau enggak nggak apa-apa juga. Materi yang mana, Ustaz? Halaman 64, kitab yang kedua. Kitab kedua halaman 64 ya, baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Berjumpa kembali di kajian rutin kita bersama dengan teman-teman Adina Village yang insyaallah di bulan Syawal ini kita mengawali kembali kajian setelah Ramadan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan sebagaimana sudah kita lakukan sepanjang Ramadan itu. Jadi salah satu indikasi diterimanya ibadah puasa kita adalah kita melanjutkan kembali amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kita akan masuk ke al-hadits tsamin asyar. Jadi hadis yang ke 18 ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini yang biasa meriwayatkan adalah Abdullah bin Abbas ya. Karena Abbas bin Abdul Muttalib ini punya beberapa putra, di antaranya adalah Abdullah ya. Jadi Abdullah ibnu Abbas yang sering meriwayatkan hadis namanya Abdullah bin Abbas. Ada juga Fadil bin Abbas ya. Tapi ini adalah Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muttalib ibnu Hashim al-Qurashi al-Hashimi ya, dari Bani Hashim. Beliau adalah putra ibnu Ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari putra dari paman ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusammal bahr wal hibr. Jadi Abdullah bin Abbas ini dikasih gelar dengan sebutan al-bahr, lautan ilmu ya. Saking banyaknya ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Wal hibr juga dikasih gelar sebagai tinta ilmu ya. Kenapa lisi'ati ilmihi ya, atau lisi'ati alimahu, karena saking luas ilmunya. Wa qad da'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh kepintaran kemudian keluasan ilmu Abdullah bin Abbas tidak terlepas dari usaha beliau, tapi juga tidak terlepas dari doanya Nabi ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan Abdullah bin Abbas bahwa beliau didoakan agar menjadi orang yang tafaqquh fiddin, orang yang faqih fiddin ya. Maka kemudian beliau ini Abdullah bin Abbas itu meriwayatkan 1660 hadis ya. Dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di Taif. Nah, itulah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani, dua nikmat. Jadi ada dua nikmat, yakni tasniyatu ni'matin,
Jadi dua nikmat. Wal muradu biha huna, yang dimaksud dengan dua nikmat ini adalah al-hasanah awil manfaah al-maf'ulah. Jadi dua nikmat ini berarti dua nikmat kebaikan, ya, atau dua nikmat yang bermanfaat. Yang maksudnya adalah nikmat yang baik, ya. Karena ada juga nikmat yang buruk, gitu ya. Sebagaimana konsep rizki juga ada rizki yang baik, ada rizki yang buruk. Nah, yang menentukan nih rizki itu baik buruk, itu adalah sebenarnya pilihan manusia. Misalkan ya, rizki baik itu misalkan rizki yang didapatkan dari mengajarkan Al-Quran, misalkan. Atau rizki yang didapatkan dari bekerja yang halal. Ada rizki yang buruk, ya rizki yang didapatkan dengan wasilah pekerjaan yang haram. Itu juga sama disebut rizki, tapi rizki yang buruk. Ya, rizkinya dari Allah, tetapi cara mendapatkannya itu pilihan manusia. Nah, makanya manusia itu akan dihisap, akan dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan bagaimana cara menjemput rizki, gitu ya. Itu. Nah, nikmatani, ada dua nikmat. Ya, nikmat yang baik, magbunun. Nah, magbun ini artinya yang tertipu. Ya, tertipu, dan biasanya digunakan dalam konteks al-bai' atau jual beli, gitu ya. Sebagaimana disebutkan di bawah, magbunun yakni fil ghabn. Jadi ada kalimat, ada yang berasal dari kata al-gobnu, ada juga berasal dari kata al-gobanu, ya. Kata yang pertama fil ghabni atau al-gobnu itu dengan bifathil mu'jamah wa sukunul muwahhadah. Jadi ada yang difathahkan baknya, ada yang disukunkan baknya. Yang disukunkan itu al-gobnu, yang difathahkan al-gobanu. Maknanya kalau yang disukunkan al-gobnu maknanya adalah an-naqsu fil bai', rugi dalam jual beli. Nah, jadi nikmatani itu berarti maksudnya ada dua modal. Nah, gitu ya. Jadi konteksnya itu kalau kita kaitkan dengan jual beli, ya, karena kalimat goben al-magbun tadi itu kan artinya rugi, ya. Nah, rugi dalam konteks jual beli sebenarnya. Nah, makanya ada istilah dulu pernah kita kaji, ya, ada al-goben fahish, ya. Jadi penipuan, jual beli yang berisi penipuan. Itu pernah kita bahas di kajian-kajian sebelumnya, ya, tentang muamalah. Nah, jadi Rasulullah SAW menggunakan kata magbunun, artinya apa? Menganggap bahwa nikmatani, dua nikmat ini sebagai modal. Di mana dua modal ini itu bisa untung, bisa rugi. Nah, kemudian disebutkan magbunun fihima. Jadi dua nikmat ini yang kebanyakan orang itu magbun, itu dirugikan atau lalai dalam keduanya. Nah, ya. Jadi kasirun minan nas, kebanyakan manusia itu lalai atau rugi memanfaatkan dua modal ini. Itu ya. Nah, jadi kebanyakan manusia itu lalai atau merugi dalam menggunakan atau memanfaatkan dua modal ini. Maka disebut nikmatani, itu ya dua nikmat, ya. Bisa disebut dua modal ini. Apa itu? Yang pertama adalah as-sihhatu, yakni as-sihhah ai al-afiyatu fil badan. Afiyah itu berarti ketika tubuh itu dalam kondisi afiyah, fit, sehat, ya, segar, ya, tidak sedang sakit. Itu makna as-sihhah. Jadi al-afiyatu fil badan. Al-farag ai minasyawagil bil ma'ashi. Itu al-farag itu waktu luang. Dari mana? Dari kesibukan ma'ashi, kesibukan usaha. Ya, al-mani'u lahu anil ibadah, yang menyebabkan orang itu tercegah atau terhalang dari ibadah. Itu al-farag. Nah, maksudnya bahwa ada dua nikmat, ada dua modal yang Allah berikan kepada setiap manusia, namun kebanyakan manusia itu rugi tidak menggunakan dua modal ini. Ya, apa itu dua modal itu? Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua adalah al-farag, waktu luang. Nah, itu ya. Ini secara bahasanya begitu. Nah, kalau kita lihat penjelasannya, asyarhu wal bayan,
Ya, mata takunu as-sihhatu wal faraghu ni'matan. Ya, di selanjutnya ya. Kapan ya? Kapan dua nikmat ini, as-sihha wal faragh, itu disebut sebagai nikmat, ya. Jadi kapan as-sihha wal faragh ini, kesehatan dan juga waktu luang ini disebut sebagai dua nikmat. Kapan itu? Nah, kita jelaskan ya. Inna sihhata wal faragha ni'matani min ni'amillah. Sesungguhnya sehat dan waktu luang itu adalah dua nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Ya, tetap bahwa sehat dan al-faragh ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan idza sta'malahuma al-mar'u fi ta'atillah? Kapan dua modal ini menjadi nikmat Allah yang kita rasakan dengan penuh kebaikan? Itu kapan? Ketika ya seseorang menggunakan keduanya fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Amma idza lam yasta'milhuma fi dzalik. Adapun jika dia tidak menggunakan keduanya, ya, tidak menggunakan dalam ketaatan, Afwan, Feb, suaranya hilang, Feb. halo, cek. Ya, halo. Sudah kedengaran ya? Ya, Feb. Ya, ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan keduanya dalam kebaikan, dalam ketaatan, faqad gubina, maka sungguh dia merugi. Siapa yang merugi? Sohibahuma. Ya, jadi orang yang memiliki dua modal tadi. Fihima, dalam dua nikmat tadi. Bi'ammiha, ya, ba'ahumallahu ta'ala. Ya, maksudnya itu adalah rugi, ya, dalam jual beli kita dengan Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan dua nikmat tadi dalam ketaatan, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan kerugian. Ya, bibaksin la tuhmadu aqibatuhu, dan dia akan mendapatkan akibat yang tidak baik. Aulaysa lahu fi dzalika ra'yun sahihun al-battah, atau dia tidaklah mendapatkan apapun yang baik sama sekali, gitu ya. Nah, makanya kalau kita berbicara secara realitas, memang kebanyakan orang itu ketika sedang diberi kesehatan, dia lalai ya. Dia lupa gitu bahwa dirinya itu sedang diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan. Namun dia tidak gunakan dengan sebaik mungkin kesehatan itu, dan dia gunakan kesehatan dengan hal-hal yang sifatnya sia-sia, gitu ya. Maksudnya adalah banyak orang yang menggunakan waktu sehat-sehatnya dengan
banyak menunda-nunda kebaikan. Ya, merasa kesehatan akan bertahan selamanya, kemudian atau dia berpikir bahwa hari esok masih ada waktu gitu ya. Nah, ini pelajaran buat kita adalah selama kita masih sedang sehat saat ini, maka janganlah kita menunda kebaikan, ya. Janganlah kita taswif, istilahnya para ulama itu taswif. Taswif itu apa? Taswif itu dari kata saufa. Saufa itu entar-entar gitu ya. Nah, itu ya. Di dalam kebaikan itu harus wasari'u ila magfirati min rabbikum. Jadi harus bersegera, ya, bercepat-cepat dalam kebaikan itu. Jadi tidak menunda-nunda, ya. Jadi kalau ada kesempatan, ada kesehatan, diberi kesehatan oleh Allah, ya sudah, kita perbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal yang baik gitu ya. Bukan malah berisi dengan hal yang sifatnya sia-sia. Atau juga kadang-kadang ketika Allah beri waktu luang kepada kita, kita terdistraksi. Ya, bahasa sekarang itu terdistraksi, terganggu dengan waktu itu dengan hal-hal yang sifatnya nggak jelas gitu ya. Apakah mungkin main game sampai berjam-jam itu kan? Ini kan banyak mudaratnya sebenarnya game-game itu ya. Nah, game online terutama. Ya daripada kita mengisi waktu sepanjang waktu dengan hal yang mubah, yang tidak ada pahalanya, walaupun itu boleh ya, tidak haram. Walaupun ada juga game yang menghantarkan kepada keharuman gitu. Kita juga harus waspada gitu. Kadang-kadang hal yang mubah itu bisa menghantarkan kepada keharuman. Nah, ketika yang mubah itu bisa menghantarkan kepada keharuman, maka jatuh tuh kaidah usul al-wasilatu ilal haram haramun. Wasilah yang menghantarkan kepada keharuman itu bisa jadi haram walaupun awalnya mubah. Gitu ya. Misalkan kita main game berlarut-larut, lupa sholat, ya kan, lupa ngaji misalkan ya. Nah, itu justru malah menjadi haram, ya. Atau misalkan nongkrong-nongkrong dengan orang yang dengan obrolan yang nggak jelas, tidak ada maksud apa-apa misalkan. Ya kalau kita sekedar ngobrol dengan tetangga untuk menjalin sila ukhuwah ya boleh-boleh saja. Tapi kemudian tidak sampai obrolannya ngaco gitu, nggak karuan dan sebagainya. Ini tentu unfaedah bahasanya itu. Nah, ini kan banyak yang melakukan hal itu gitu. Sehingga waktu-waktu kita terbuang dengan percuma. Padahal Allah udah kasih sehat, ya, Allah kasih waktu luang yang banyak. Atau pada musim liburan kemarin ya kita sudah libur dari pekerjaan, ya kan? Itu kan waktu luangnya banyak gitu ya. Nah, apa yang kita gunakan? Apa yang kita lakukan di waktu-waktu faragh tadi, waktu luang tadi. Nah, ini menjadi refleksi buat buat kita, gitu ya. Nah, maka apa langkah nyata kita seharusnya? Harusnya kita bisa mengisi waktu, ya, menginvestasikan waktu. Jadi bisa kita belajar dengan skill, ya kan. Mungkin teman-teman yang kerja di marketing harus mengisi lagi skill marketingnya. Itu kan bermanfaat ya. Apalagi kita niatkan untuk ibadah. Dalam konteks begini, ibadah itu maksudnya. Jadi kita niatkan menambah skill untuk mempermudah pekerjaan kita, ya, karena kita bekerja itu untuk menunaikan kewajiban kita, menunaikan nafkah. Nafkah kan ibadah ya. Jadi bekerja untuk menjalankan perintah Allah, ya. Maka kita mengupgrade diri, ya, agar pekerjaan kita optimal, agar pekerjaan kita lebih efektif, itu menjadi hal yang harus, gitu kan. Nah itu, jadi waktu luang itu diisi dengan itu harusnya itu. Ya, waktu sehat diisi dengan itu. Itu berkaitan dengan pekerjaan kita. Kemudian yang kedua berkaitan dengan upgrade pemahaman Islam kita, ya. Karena ini tentu belajar Islam itu kan hukumnya fardu ain gitu. Maka alangkah baiknya kita membuat planning rencana, membuat jadwal kajian. Seperti sekarang kita misalkan di Adina Village. Ya tentu kan kajian ini tidak cukup hanya sepekan sekali ya. Kita harus nambah dengan kajian yang lain ya. Alhamdulillah di Adina Village punya kajian tahsin Quran. Itu sudah bagus ya. Itu diluangkan waktu. Ya, karena kalau kita tidak meluangkan, khawatir kita betul-betul tidak dikasih waktu oleh Allah. Ya. Artinya kita Allah lupakan, naudzubillah min dzalik ya. Kalau sudah kita lupa sholat, lupa ngaji, lupa macam-macam, naudzubillah min dzalik. Ini suatu musibah bagi kita. Ya, jika itu menjadi hal yang dilupakan. Nah, ini ya. Nah, bahkan disebutkan sini waqad yakunul insanu sahihan wala yakunu mutafarriqan lil ibadah. Gitu ya.
liistighalihi bimata'id dunya wa bil aksi fa idza istama'ati as-sihhatu wal farag wa qassa fi nailil fadail fadzaka al-ghaban kal kullul ghaban. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang manusia itu benar dalam memanfaatkan waktu. Kadang-kadang juga eh, tidak benar dalam memanfaatkan waktu. Kenapa? Karena saking sibuknya untuk mengejar dunia. Ya, saking sibuknya mengejar dunia. Ya, sampai Al-Fakir itu punya kenalan gitu ya. Jadi beliau ini orang kaya, kerja di tempat yang Masya Allah ya gajinya besar gitu ya. Eh, gajinya besar, kemudian sudah keliling dunia, ya Eropa, Amerika, kemudian Cina, sudah dia keliling itu. Tapi ada satu tempat yang beliau belum kunjungi, yaitu apa? Mekah wal Madinah gitu. Ya Allah, padahal bisa aja dia berangkat haji dengan biaya furoda atau apa gitu. Nah ditanya sama Al-Fakir, antum udah berangkat haji belum? Belum. Tapi kan udah daftar kok. Daftar yang model apa? Reguler. Ya Allah, reguler lama nunggunya. Sekarang kapan mau berangkat? Apalagi sekarang daftar sekarang berangkatnya 29 tahun kemudian gitu ya. Mungkin ada kebijakan ya, ada kebijakan baru kalau nggak salah itu sekarang sifatnya nasional. Daftar di mana saja itu masa tenggat waktunya itu adalah 26 sampai 29 tahun gitu ya. Iya, naudzubillah, masya Allah. Ya ini perkiraan manusia, tapi ya namanya qada Allah ya, kalau sudah Allah panggil itu bisa dipercepat gitu ya. Ya contohnya misalkan orang tua Al-Fakir sendiri itu kan secara prediksi itu kan berangkatnya 2025, tapi 2024 sudah bisa berangkat ya. Nah, jadi memang ini undangan Allah khususnya. Nah, jadi wabil aksi dan kebalikannya jika dikumpulkan nih as-sihha wal farag ya, sehat juga iya, kemudian juga waktu luang juga iya, dan kemudian dia mengurangi ya dalam memanfaatkan dua waktu itu, maka dia tuh betul-betul sangat rugi. Al-ghaban kulul ghaban ya. Kenapa? Liana dunya saqal arbah wa mazra'atul akhirah. Karena dunia itu adalah sukul arbah. Nah, dunia itu adalah pasarnya keuntungan. Wa mazra'atul akhirah, dan dia adalah tempat memanen kita di akhirat nanti. Nah, wa fiha at-tijaratul lati yadhharu ribhuha fil akhirah. Dan di dunia ini ada bisnis, ada jual beli yang akan tampak keuntungannya itu di akhirat. Nah, jadi kita memandangnya begitu. Jadi memandang dunia itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan saja gitu. Harusnya kita memandang dunia itu sebagai tempat ladang amal kita yang keuntungannya itu akan kita petik nanti di akhirat. Nah, jadi mazra'atul akhirah, tempat memanen nanti di akhirat nanti. Ya. Maka faman istamala faraghaha wa sihataha fi ta'ati maulahu fahuwa al-maghbut gitu. Jadi barang siapa yang menggunakan waktu luang dan sehatnya itu dalam ketaatan, jadi ibarat kata dia tuh beramal semua dalam kegiatan sehari-hari itu diniatkan untuk ibadah. Ya, ada para ulama menyebutkan ya, amal kita kalau ingin disebut ibadah harus memenuhi dua syarat ya. Yang pertama itu adalah amal ini ditujukan untuk mengagungkan nama Allah. Nah, jadi ada pengagungan terhadap nama Allah. Ya, seperti menjalankan kewajiban Allah, ya kan? Atau menjalankan kesunahan Allah, itu baru ibadah. Nah, yang kedua caranya itu tidak menyimpang dari syariat. Nah, kalau caranya sudah benar, kemudian ada apa namanya, ada pengagungan di dalam aktivitas itu, maka itu termasuk ibadah. Nah, apakah bekerja itu termasuk ibadah? Iya, bisa. Gitu. Karena bekerja itu bagian daripada perintah Allah. Kita niatkan, makanya tergantung niat ya. Innamal a'malu binniyat di situ. Kita niatkan bekerja kita itu untuk menunaikan kewajiban dari Allah, bukan semata-mata ingin mendapatkan gaji, ingin mendapatkan apa namanya fee marketing misalkan, ingin mendapatkan keuntungan, bukan itu. Tapi kita niatkan ini semata-mata menunaikan perintah Allah. Itulah.
Nah, maka kalau amal ini kita niatkan untuk menunaikan perintah Allah, itu termasuk ibadah. Dan juga pekerjaannya itu sesuai dengan syariat, itu termasuk ibadah. Maka dengan begitu kita telah menjadikan pekerjaan ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang akhirat, ya, sebagai tijarah, sebagai bisnis kita dengan Allah, di mana keuntungannya, aribah keuntungannya itu akan didapatkan di akhirat nanti. Nah, gitu ya. Jadi ke sana arahnya kita ya. Jadi teman-teman yang bekerja di Atira Land itu ya harus niatnya begitu. Bukan hanya sekedar dapat untung, dapat fee dan sebagainya. Gitu ya. Nah, faman istamala tadi sudah ya. Alladzi yatamanna an-nasu an yakunu mithluhu wa man ista'malahum fi ma'siyatillahi fa huwa magbun di anal faragha yu'aqibuhu al-inshighal wa sihhatu yu'aqibuhu as-saqam walau lam yakun illa al-hiram wa syaikhukhah fakana madza gitu ya. Maka kebalikannya, jika orang itu menggunakan keduanya dalam maksiat kepada Allah, maka dia adalah magbun, dia adalah lalai, dia rugi, ya, tafrid, rugi banget, ya. Karena waktu luang menyebabkan dia menjadi sibuk, ketika sehat menyebabkan dia menjadi orang yang sakit. Ya, kemudian ketika waktu luang sudah tidak ada, sakit tiba, kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Udahlah kita menyesal. Kenapa dulu nggak begini? Kenapa dulu nggak begitu? Ya, itu menyesalnya kapan? Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa. Sudah tua, sudah nggak kuat lagi ibadah misalkan, ya. Atau kemudian juga sudah sakit-sakitan di rumah sakit, ya. Ibadahnya kita terbatas. Nah, itu. Nah, jadi itu semua karena kelalaian kita. Kelalaian kita terhadap waktu dan waktu luang dan waktu ketika kita sehat. Nah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kesimpulannya hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa kita telah Allah berikan modal. Dua modal ini kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin akan membawa kepada kebaikan di dunia maupun juga di akhirat, ya. Dan dua modal ini itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti modal dalam berjualan. Ya kan? Kalau kita modalnya itu habis, tidak kita gunakan dengan sebaik mungkin, maka rugi kan jadinya. Makanya disebut magbun. Magbun itu ya rugi dalam jual beli itu sebutnya magbun, goban. Ya, rugi dalam jual beli. Ya. Nah, kalau kita gunakan modal sebaik mungkin, maka bisa untung ribah. Gitu. Maka kita berpikirnya ke sana aja modelnya itu. Ini mau untung atau mau rugi nih? Untung rugi maksudnya adalah untung dalam pengertian bahwa kita akan mendapatkan keuntungan di akhirat nanti. Rugi maksudnya adalah rugi kita tidak mendapatkan keuntungan akhirat, gitu ya. Jadi bukan sekedar untung rugi dunia. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kemudian hadis yang berikutnya, ya, al-hadits tasi asyar, hadis yang ke-19, hifdzul lisan. Ini hadis yang menarik, ya, hadis menarik sekali yang mungkin kadang-kadang kita lakukan tanpa sadar, ya. Kita bacakan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah, la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda, sesungguhnya ada seorang hamba, ya, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimat, dia berbicara dengan satu kata. Berbicara dengan satu kata. Min ridwanillahi, di mana kata ini mengandung keriduan kepada Allah. Nah, jadi seseorang yang dia berbicara dengan satu ungkapan, di mana ungkapan ini mengandung ridho Allah, ya. La yulqi lahabalan, tapi dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Maksudnya itu dia tidak memikirkan apa yang dia katakan. Nggak diambil pikir, nggak diambil pusing gitu. Pokoknya ngomong aja. Ibarat kata apa namanya? Spontan gitu ngomongnya. Spontan, dia tidak pikirkan itu efeknya bagaimana. Pokoknya dia ngomong aja.
gitu ya, tidak dipikir-pikir dulu, gitu ya, yang spontan atau ceplas-ceplos lah, gitu ya, atau bahasa apa nyablak katanya, bahasa yang lebih enaknya nyablak atau apa gitu ya. Jadi pokoknya dia ngomong aja gitu. Tapi kalimat yang dia ungkapin itu mengandung ridho Allah, gitu. Maka apa? Yarfa'uhullahu biha darajat. Maka Allah akan mengangkat dirinya dengan derajat, dengan beberapa derajat. Jadi orang ngomong tanpa sengaja, tanpa dia pikirkan, mungkin dia juga nggak ngerti apa yang diomongin, tapi ternyata omongannya itu mengandung keridhaan Allah. Maka Allah akan angkat derajat dia. Insya Allah gitu ya. Nah ini lisan itu ya, di satu sisi begitu tuh. Tapi jangan senang dulu, ya. Ada selanjutnya nih. Wa innal abda, ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimah, dia berbicara dengan ungkapan, satu ungkapan, min sakhatillah, di mana ungkapan itu mengandung kebencian atau murkanya Allah. La yulqilaha balan, dan dia nggak ngerti, nggak peduli dengan apa yang dia omongin. Ya mungkin juga nggak tahu artinya, pokoknya ceplos-ceplos ngomong sembarangan gitu ya. Maka apa? Yahwi, maka dia akan terjungkal atau akan terlemparkan biha dengan kalimat tadi fi jahanam, di neraka jahanam. Nah, itu tuh. Nah, ini berarti apa? Kita harus menjaga lisan ya. Ya, ada kalimat, yang kalimat itu mengandung kalimat yang baik gitu ya, mungkin. Tapi kita nggak ngerti apa maksudnya, apa artinya, tapi kita ucapin aja. Itu mengandung ridha Allah, Allah akan berikan dia apa derajat ya, beberapa derajat. Allah angkat derajatnya itu. Tapi ada juga yang dia ngomong ya, tapi dia nggak ngerti apa omongan dia. Mungkin kayak anak-anak zaman sekarang ya, kalimat-kalimat yang nggak pantas mungkin dia ya ngomong aja nyeplos-nyeplos ya kan. Dia nggak tahu artinya, nggak tahu maksudnya. Ya siap-siap ya, dia akan dilemparkan ke neraka jahanam. Gitu. Ini berdosa maksudnya. Nah ini pelajaran penting buat buat kita ya. Jadi kita cek maknanya. Innal abda yatakallamu bil kalimah ay bil kalamil mufhim al mufid. Ya. Jadi yang dimaksud dengan di kalimat itu tadi kalimat yang difahami dan berfaedah. Nah, jadi kalimat atau ungkapannya mengandung makna. Baik maknanya itu baik atau maknanya juga buruk. Bisa keduanya. Min ridwanillahi ay mimma yurdallah. Mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yulki laha balan, yulki ay la yulki lil kalimati qalaban. Ya wal makna la yata'ammaluha bi khatirihi. Jadi dia itu tidak memperhitungkan ya mudaratnya, tidak memperhitungkan keburukannya. Bahkan wala yatafakkaru fi akibatiha, dia tidak berpikir akibat dari ucapan itu. Wal murad maksudnya adalah annahu yatakallamu biha ala ghaflatin min ghairi tasabbutin wala ta'ammulin. Di mana orang ini ngomong dengan kalimat tersebut ya dengan kondisi lalai tanpa dipikirkan, tanpa dia memastikan kalimat itu baik atau buruk gitu kira-kira. Jadi asal ngomong. Nah, mending kalau dia asal ngomong, kalimatnya itu mengandung keridhaan Allah, dia akan dinaikkan derajatnya. Tapi ruginya ketika dia ngomong sembarangan, ternyata omongannya itu mengandung murkanya Allah, dilemparkan ke neraka jahanam, maksudnya berdosa. Ya, nah ini nih. Kemudian yarfa'uhullahu biha darajat ay yarfa'allahu lahu biha darajat wa fi nuskhatin yarfa'uhullahu biha darajat. Ya maksudnya Allah mengangkat dia dengan beberapa derajat. Mungkin mengangkat itu bisa jadi memuliakannya di dunia. Orang-orang menganggap dirinya itu sebagai apa namanya orang yang baik dengan kalimat yang dia sampaikan. Ya mungkin kalimat yang dia sampaikan dia kalimat baik tapi nggak paham maksudnya apa. Tapi dianggap oleh orang sebagai sesuatu yang baik, artinya berarti dimuliakan. Allah angkat derajatnya. Nah ini kalau beruntung begitu ya kalimatnya. Berarti gini, berarti kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, lisan kita terjaga, berarti kita harus bergaul sama orang-orang yang biasa menyampaikan kalimat yang baik-baik. Kan kadang-kadang kita itu ngomong sesuai dengan pergaulan kita ya. Kalau pergaulan kita sama anak yang baik-baik, misalkan anak masjid, anak pengajian, tentu kalimat-kalimat yang muncul kalimat-kalimat yang baik kan gitu. Ya kan? Nah, misalkan Masya Allah, Tabarakallah, akhi, ukhti, misalkan begitu ya. Subhanallah, Allahu Akbar, misalkan ya. Atau kalimatnya tertata, ya kan? Nah, itu kalau dia memang
biasa bergaul sama anak-anak yang baik. Tapi kalau kita bergaul sama anak yang tidak baik, ya akan muncul juga tuh kalimat yang tidak baik. Ya kan? Kalimat-kalimat yang qabihah, yang buruk misalkan. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena kita sama teman itulah kemudian ketika kita ngomong keluar tuh kalimat itu spontan. Nah, kalau kita bergaul sama teman-teman yang baik kan yang keluar kalimat baik. Insya Allah berpahala itu. Bahkan bisa mengangkat derajat kita. Nah, tapi kalau kita bergaul sama teman-teman yang buruk, yang keluar kata-kata buruk, ya siap-siap itu akan mendapatkan dosa. Nah, gitu lah. Jadi itu ya maksudnya bahwa kita harus nantiasa memperhatikan lisan kita. Jangan sampai lisan kita ya berisi hal-hal yang sifatnya buruk. Ya, itu tergantung pergaulan kita. Maka betul kata Nabi SAW dalam hadis lain bahwa agama seseorang itu tergantung dengan teman mainnya. Nah, jadi teman mainnya itu bagaimana? Kalau temannya baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Gitu. Dan ikhwani wa akhwati rahimahullah, kemudian bagaimana penjelasannya? Penjelasannya kalau kita lihat di Asyarhu wal Bayan, jadi Rasulullah SAW membagi ya, qasama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kalimat al-mufidah allati yatakallamu biha al-abdu ila qismain. Jadi Nabi membagi kalimat itu menjadi dua ya. Yang pertama adalah al-qismul awal, kalimatun min ridwanillah. Kalimat yang berasal atau mengandung ridha Allah. Ya, kan yahsula biha raf'u muzlimah an muslim atau tafrizu kirbah wa biha yarfa'ullahu qailuha biha darajat. Kalimat itu bisa menghasilkan atau menghilangkan kezaliman dari seorang muslim. Ya, mungkin dengan kalimat yang dia keluarkan dari lisan itu bisa menghilangkan kezaliman dari seorang muslim. Atau juga bisa mengurangi kesulitan bagi seorang muslim dengan kalimat itu. Ya. Dan juga dengan kalimat itu Allah mengangkat si pengucapnya yang mengatakannya beberapa derajat. Gitu, Masya Allah. Nah, al-qismu tsani, kalimat yang kedua, kalimatun min sakhatillah, kalimat yang mengandung murkanya Allah. Apa itu? Wahya kalimatus su'i inda di sultanin jair yuridu biha halakal muslim. Itu kalimat buruk di tengah-tengah penguasa yang jair, di mana penguasa ini ingin mencelakakan kaum muslimin. Ya, misalkan ada penguasa zalim. Ya, kemudian kita mengucapkan kalimat yang membuat dia sakit hati misalkan atau marah. Dengan kemarahan itu kemudian dia menghancurkan kaum muslimin. Ini bisa jadi begitu. Ya, maka kita harus hati-hati ya mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Nah, kalimat-kalimat yang benar, terutama juga bagi teman-teman kita, ya tetangga-tetangga kita, teman kerja kita. Gitu. Makanya ada sebuah hadis yang lain mengatakan al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang apabila muslim-muslim yang lain itu selamat ya dari lisan dan tangannya. Jadi muslim itu adalah sebagaimana dia bisa menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya itu. Kalau lisannya itu dijaga, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang tersakiti hatinya, maka insya Allah akan terjaga teman-temannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup ya apa yang kami bisa sampaikan. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, boleh nanti di-share di grup. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi di siang hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu yang dijelaskan bisa membuat kita mengamalkan ke depannya dan memberikan manfaat dan juga menjadi amal jariah bagi Ustaz dan teman-teman semua. Baik, nah jika ada pertanyaan nanti insya Allah akan disampaikan di grup aja, insya Allah dia Ustaz akan dijawab. Demikian, marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.